Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Eli Agustin, biasa dipanggil Reza dengan NIM 250910301066. Saya berasal dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia UTS kelas 76 dengan dosen pengampu Dr. Parto MPD. Di sini saya akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, potensi yang pertama itu ada jumlah penutur yang besar. Jadi bahasa Indonesia itu bukan sekedar bahasa nasional saja, tetapi dia juga bahasa internasional. Lebih dari 270 jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia. Dengan jumlah 270 juta jiwa yang tidak sedikit itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Potensi ini tuh diperkuat dengan fakta bahwa di Indonesia itu banyak pulau-pulau. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar orang-orang dari berbagai daerah lain itu bisa saling berkomunikasi dengan baik dan juga benar. Yang kedua yaitu ada kawasan strategis. Jadi Indonesia itu letaknya strategis, dia berada di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, dan juga di antara benua Asia dan juga benua Australia. Hal ini tuh menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan, politik dan juga budaya regional. Nah, kekayaan bahasa Indonesia ini tuh menjadikan sangat menarik bagi pembelajar bahasa asing yang ingin memahami budaya bahasa Indonesia lebih dalam, serta bagi para peneliti bahasa yang tertarik untuk mempelajari evolusi dan juga dinamika bahasa. Nah, yang keempat ini tuh ada pengaruh budaya. Jadi budaya di Indonesia itu dengan segala kekayaan dan juga keunikannya telah lama dikenal dan juga diapresiasi oleh dunia internasional, seperti wayang kulit, batik, gamelan, tari-tarian tradisional, dan juga seni ukir hanyalah sebagian kecil dari warisan budaya Indonesia yang telah memikat hati para warga negara asing. Bahasa Indonesia berperan penting dalam mempromosikan budaya ini ke dunia melalui penerjemahan karya sastra, film, musik, dan juga konten budaya lainnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata Indonesia yang menarik para wisatawan asing untuk menjunjung dan juga mengalami langsung keindahan alam dan kekayaan budaya di Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menghubungkan budaya Indonesia dengan dunia luar. Yang kelima ada potensi ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu di Indonesia yang stabil dan juga berkelanjutan menjadikannya salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di dunia. Hal ini tuh menarik minat banyak perusahaan asing untuk berinvestasi dan juga beroperasi di Indonesia, yang menciptakan permintaan akan tenaga kerja yang mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa penting dalam bisnis dan juga perdagangan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang erat dan juga dengan negara-negara lainnya, negara-negara tetangga. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam berbagai kegiatan promosi perdagangan dan investasi Indonesia di luar negeri, yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investor dan juga mitra bisnis asing. Yang keenam ada pendidikan dan juga penelitian. Nah, jadi bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan juga universitas di Indonesia, tetapi bahasa Indonesia juga diajarkan di berbagai lembaga pendidikan di luar negeri seperti universitas, sekolah bahasa, dan juga pusat-pusat kebudayaan Indonesia. Hal ini menunjukkan minat yang semakin meningkat terhadap bahasa Indonesia di kalangan masyarakat internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti linguistik, sastra, sejarah, dan juga antropologi, dan juga studi budaya. Banyak peneliti asing yang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia, yang menghasilkan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman lintas budaya. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki potensi
potensi yang sangat besar sebagai bahasa pendidikan dan juga penelitian di kawasan regional dan juga internasional. Selanjutnya, hal positif bahasa Indonesia itu yang pertama ada kesederhanaan struktur. Maksudnya, jadi keunggulan utama bahasa Indonesia ini tuh struktur kalimatnya relatif sederhana dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia tidak memiliki konjugasi atau kata kerja yang rumit, tidak mengenal gender pada kata benda, dan juga dia tidak memiliki banyak aturan tata bahasa yang membingungkan. Yang kedua ada fonetik yang jelas. Jadi maksudnya itu bahasa Indonesia menggunakan sistem fonetik yang relatif sederhana dan juga konsisten, di mana setiap huruf biasanya dilafalkan sesuai dengan bunyi yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kosakata yang kaya. Meskipun memiliki struktur gramatikal yang sederhana, bahasa Indonesia memiliki kosakata yang sangat kaya dan beragam yang mencerminkan sejarah dan juga budaya Indonesia yang kompleks. Yang selanjutnya ada peran dalam pendidikan. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini tuh digunakan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, yang kelima ada simbol nasionalisme. Jadi bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat komunikasi satu sama lain, tetapi ia juga adalah simbol persatuan dan juga identitas bangsa Indonesia. Nah, yang keenam itu ada potensi dalam teknologi dan juga digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan juga digitalisasi, bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa yang dominan dalam berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi, dan juga situs web. Nah, yang ketujuh itu ada keterbukaan terhadap pengaruh global. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka terhadap pengaruh global yang terus menyerap kata-kata dan juga konsep dari bahasa lain untuk memperkaya kosakatanya dan juga memperluas cakupan ekspresinya. Dan kedelapan ada pemanfaatan dan juga diplomasi. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk digunakan dalam diplomasi dan juga hubungan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam politik regional dan juga global. Nah, dengan potensi dan juga keunikan ini, bahasa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa yang lebih dikenal dan juga digunakan secara internasional, terutama jika didukung dengan promosi dan juga pengembangan yang berkelanjutan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hal ini Indonesia itu memiliki peran penting di bidang-bidang kayak organisasi regional gitu seperti ASEAN. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan untuk menjadi penghubung antar forum tersebut atau kegiatan tersebut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam bidang bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain di seluruh dunia yang membuka peluang bagi bahasa Indonesia untuk digunakan sebagai bahasa internasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang kaya. Maksudnya itu meskipun bahasa Indonesia memiliki struktur gramatikal yang relatif sederhana, tetapi bahasa Indonesia kaya akan ekspresi dan juga idiom yang mencerminkan keragaman budaya Nusantara. Nah, bahasa Indonesia ini tuh memiliki kemampuan untuk menyampaikan nuansa dan juga makna yang mendalam, yang seringkali sulit diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lainnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga itu menyerap dari kosakata bahasa lain seperti bahasa Arab, Belanda, Sanskerta, dan juga bahasa Inggris.